Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 3, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pembelajaran 5 itu ada di buku tema 3 halaman 31. Lalu buku SPS IPA itu nanti silakan kamu buka di halaman 17. Silakan kamu buka SPS IPA halaman 17. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perbedaan padi dengan teh. Di buku paket tema 3 halaman 31 itu ada perbedaan padi dengan teh. Lalu juga nanti kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap, dan juga bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang pertama, halaman 31. Perbedaan antara padi dengan teh. Padi umumnya tumbuh subur di tanah atau di tempat yang bersuhu panas. Sedangkan teh itu tumbuh subur di daerah pegunungan. Tentu kamu tahu daerah pegunungan itu daerah seperti apa? Ya, pegunungan itu adalah daerah yang dingin. Suhunya di antara 13 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Kalau suhu yang panas itu suhu yang berada di atas 25 derajat Celcius. Lalu padi itu tumbuh dengan baik di tanah yang berlumpur. Sedangkan teh itu tumbuh baik di tanah yang ada bekas tumbuhan membusuk atau itu disebut dengan tanah organik. Lalu selanjutnya perbedaan antara padi dengan teh adalah padi itu tanaman pertanian, sedangkan teh itu tanaman perkebunan. Itu dia perbedaan antara padi dengan teh. Baik, di pembelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari tanaman. Ini dia salah satu contoh tanaman atau tumbuhan. Bagian-bagiannya diantaranya adalah daun. Fungsi daun adalah tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses memasak makanan di daun. Jadi tanaman itu juga membutuhkan makanan. Proses memasaknya terjadi di daun. Nama prosesnya adalah fotosintesis. Lalu pada tanaman juga ada batang. Batang ini berfungsi untuk supaya tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Fungsi batang yang lain adalah ada batang tanaman yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, misalnya tebu. Tebu itu batangnya tempat cadangan makanan. Tentu kamu pernah memakan tebu, bukan? Rasanya seperti apa? Manis. Jadi yang kamu rasakan itu adalah cadangan makanannya. Di dalam batang ini juga terdapat jaringan. Dua jaringan, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem, di mana fungsinya adalah jaringan xilem membawa air, garam maupun hara dan juga mineral dari akar ke seluruh daun. Itu fungsi jaringan xilem. Sedangkan jaringan floem berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis yang dari daun tadi ke seluruh tubuh tanaman. Jadi ada dua tadi jaringan xilem dan jaringan floem. Xilem membawa hasil zat hara dari akar ke daun, sedangkan jaringan floem membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Lalu di bagian tumbuhan juga ada bunga. Bunga fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sekarang kita mempelajari bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga. Contoh bunga yang teacher pegang, bunga sepatu, atau kamu sering mendengarnya kembang sepatu. Teacher akan sebutkan nama bagian-bagiannya.
Bagian pertama adalah mahkota. Jadi bunga kalau kita sering lihat yang berwarna-warni, misalnya ini merah muda atau sedikit keputihan, lalu warna merah, warna kuning, atau ada warna yang lain yang sering kamu lihat. Jadi yang berwarna-warni itu adalah mahkotanya. Lalu di bawah mahkota ini ada kelopak. Lalu ada juga putik. Di ujungnya nanti ada kepala putik dan ada juga serbuk sarinya. Nah, bagian-bagian yang teacher sebutkan tadi itu adalah bagian-bagian dari bunga. Jika bunga memiliki semua bagian-bagian yang teacher sebutkan tadi, itu berarti bunga lengkap. Kalau bunga tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian tersebut, misalnya bunga tersebut tidak memiliki kelopak, berarti dia bunga tidak lengkap. Baik, selanjutnya, bila dalam satu bunga terdapat kepala putik yang merupakan alat perkembangbiakan betina dan serbuk sari yang merupakan alat perkembangbiakan jantan. Apabila dalam satu bunga tadi ada alat perkembangbiakan betina dan perkembangbiakan jantan, berarti bunga tersebut adalah bunga sempurna. Tetapi jika bunga tersebut hanya memiliki satu alat perkembangbiakan, berarti bunga tersebut adalah bunga tidak sempurna. Selanjutnya, peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu disebut dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan itu dapat dibantu oleh angin, misalnya angin bertiup. Serbuk sarinya terbang, terangkat atau jatuh ke kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Dapat juga dibantu oleh serangga. Contoh serangganya kupu-kupu. Kita tahu makanan dari kupu-kupu adalah nektar atau madu yang dihasilkan oleh bunga. Ketika dia atau kupu-kupu tadi menghisap si nektar, lalu si kupu-kupu kakinya tidak sengaja menginjak serbuk sari, lalu dia menginjak kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Dapat juga dibantu oleh air dan dapat juga dibantu oleh manusia. Lalu dari hasil penyerbukan tadi akan menghasilkan pembuahan. Di dalam buah nanti terdapat biji. Lalu biji ini nanti dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru lagi karena ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Baik, paham ya anak-anak? Lalu di bagian tumbuhan juga nanti ada buah. Buah itu juga fungsinya sebagai tempat cadangan makanan atau juga tempat memecar biji. Lalu di dalam buah itu ada biji. Nah, biji ini juga terbagi atas dua. Ada yang monokotil dan ada yang dikotil. Perbedaan antara monokotil dengan dikotil, mono artinya satu, di artinya dua. Jadi monokotil itu adalah biji yang berkeping satu, sedangkan dikotil itu adalah biji yang berkeping dua. Perbedaan selanjutnya adalah kalau si monokotil memiliki daun menjari. Misalnya pernah melihat daun kelapa, daun jagung, daun padi, ya itu adalah contoh-contoh tumbuhan monokotil. Coba bayangkan daunnya seperti apa, itu dia monokotil. Sedangkan daun dari dikotil itu, daunnya itu menyirip seperti ini. Jadi kalau tumbuhan seperti ini daunnya, itu adalah tumbuhan dikotil. Lalu tumbuhan monokotil ini tidak memiliki kambium. Batang itu tidak memiliki kambium. Sedangkan tumbuhan dikotil, batangnya memiliki kambium. Teacher, apa itu kambium? Kambium itu adalah bagian yang ada dalam batang yang misalnya batang itu kita potong yang terasa berlendir-lendir itu adalah kambiumnya. Jadi dikotil itu adalah tumbuhan yang memiliki kambium. Jika kita mencangkok tanaman, itu adalah tanaman yang memiliki kambium. Berarti tanaman yang bisa dicangkok itu hanya tanaman dikotil. Contoh tanaman dikotil, misalnya yang pernah dicangkok, mangga, jambu, rambutan. Nah, itu memiliki kambium. Jadi itu adalah tanaman-tanaman dikotil. Baik, itu dia anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini.
Teacher akan kasih kalian tugas. Tugasnya ada di buku SPS IPA halaman 22 hingga halaman 23. SPS IPA halaman 22 hingga 23. Silakan kamu kerjakan langsung di buku SPS bagian A dan bagian B-nya. Lalu nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Jika ada soal yang masih membingungkan buat kalian atau ada materi yang masih kurang dipahami, silakan bergabung di Zoom meeting nanti. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.